Oke, kembali lagi di perjalanan panjang ekspedisi mencari kitab suci. Dan kali ini kita berada di sebuah sungai di daerah Manis Mata. Coba, gimana lagi coba kita pagi-pagi udah nikmatin tempat sungai yang indah seperti ini. Dan rencanaku hari ini kita akan explore sungai ini sekaligus jalan-jalan ke sebuah pedesaan di balik sungai ini. Pertama kali aku selusur sungai di sini, Bor, dan aku sangat menikmatinya karena ternyata ada tempat-tempat kayak gini di sini nih. Ternyata tuh ada sesuatu yang baru dan indah yang selalu aku dapatkan dari explore sungai ini, Bor. Nah, Bor, sekarang kita memasuki daerah sungai yang agak lebih sempit karena kita akan masuk ke daerah pedalaman hutan dengan menggunakan kapal ini. Kalau kalian mau eksplor sungai ini, Bor, kalian bisa kok sewa kapal penduduk lokal dengan harga 100 sampai 200 ribu rupiah. Kalian bisa lihat sendiri kalau tempatnya itu bagus banget. Dan buat kalian yang hobinya mancing, ini bisa jadi salah satu destinasi buat kalian untuk menguji skill mancing kalian. Kalau kalian kesini, kalian tuh nggak hanya bisa lihat alamnya, tapi kalian juga bisa lihat bagaimana penduduk lokal itu hidup dan berdampingan dengan sungai ini, Bor. Dan ini kenapa airnya berwarna coklat, itu bukan karena airnya kotor, tapi emang karakter warna air Kalimantan tuh kebanyakan seperti ini. Dia nggak jernih, tapi dia bersih. Dari buku pelajaranku dulu, Bor, penyebab air sungai di sini itu nggak jernih karena tanah yang dilalui oleh sungai ini itu merupakan tanah gambut. Ini kali pertama aku nyetir yang namanya kapal. Nah, ini pengalaman yang sangat berharga. Orang di sini itu ramah-ramah banget, Bor. Sampai-sampai aku tuh diajarin gimana caranya mengendalikan kapal ini, Bor. Dari sini, kita akan lanjut ke sebuah pedesaan yang sudah cukup modern, tetapi masih memegang teguh nilai budaya leluhur, Bor. Sekarang kita udah ada di sebuah dusun dengan nama Dusun Karya Baru. Dulu kami menyebut dusun ini dengan nama Sanggaran, dan sekarang udah berganti nama menjadi Dusun Karya Baru. Dan di sini kita akan mencari dan mengeksplor perdusunan ini. Sekaligus kita akan mencari gadis-gadis asli dusun sini. Kita akan melakukan Q&A dengan mereka. Here we go. Desa ini berjarak kurang lebih 150 km dari Bandara Rahayu Usman. Dan mayoritas warga di sini itu bersuku Dayak. Di belakang kita ini adalah salah satu bentuk rumah orang asli sini, yaitu rumah panggung. Dan rumah ini merupakan rumah peninggalan kakek nenek pada zaman itu. Dan seiring perkembangan zaman, rumah ini sekarang mulai ditinggalkan, dan kebanyakan para generasi sekarang mulai tinggal di rumah-rumah yang berbentuk dengan semen atau rumah tembok, seperti itu. Sekarang waktunya kita untuk mencari gadis asli sini, dan kita akan lakukan Q&A dengan mereka. Here we go. Sekarang berhubung hujan dan menambah suasana menjadi lebih syahdu. Sekarang kita langsung aja ke mbaknya. Mbak, saya boleh nggak sih nanya seputar wanita asli sini? Boleh ya? Oke, ini soal dari teman-teman Instagram saya pribadi. Ya, pertanyaannya pertama, Bang,
apa benar kalau kita kepincut sama wanita Dayak, kita nggak bisa balik lagi ke Jawa karena asalku dari Jawa? Gimana Mbak? Itu kalau misalnya menurut saya pribadi ya, kalau misalnya itu menurut saya pribadi, yaitu tergantung pekerjaan dari suaminya. Kalau memang suaminya misalnya dia nikahnya punya istrinya orang Dayak Kalimantan, kalau misalnya suaminya kerjanya di Kalimantan, ya otomatis mereka pasti punya rumah di sini kan. Oh, iya. Mereka pasti menetap di sini kan. Tapi kalau misalnya rumah tangga mereka ingin memutuskan ingin tinggal di Jawa, istrinya pasti mengikut, apalagi tentang agama. Oh, jadi semua cuma mitos doang ya Bor ya? Tuh ingat, cuma mitos doang. Oke Mbak, sekarang pertanyaan yang kedua. Gi, bener nggak sih kalau kita pacaran dengan wanita asli Dayak, kalau alat vital kita bisa hilang kalau kita nyakitin wanita itu? Mitos, nggak bener banget. Gitu ya Mbak ya? Gimana ya? Ya pokoknya mitos lah, nggak bener. Apa yang dipertanyakan mereka nggak bener. Berarti Itu ya, hanya mitos. semua yang sering beredar itu semua bohong semua ya? Ha-ha. Oke, selanjutnya. Apa sih Bang syarat mahar kalau kita mau nikah sama wanita asli Dayak? Apa Mbak? Syaratnya ya, Syarat nikah, mahar. mahar ya. Iya, Yang maharnya dipertanyakan tuh mahar. Gini ya guys, gue jelasin. Kalau ngomongin masalah mahar itu rumit banget, apalagi kalau nikahnya sama perempuan asli Dayak. Gini, yang pertama kita harus tahu dulu adat budaya tradisinya orang sini tuh gimana, orang Dayak sini tuh gimana aslinya. Jadi tuh dia pakai uang mahar, terus pakai barang yang mau diantar, kayak misalnya apa ya, kayak tempayan gitu-gitulah pokoknya. tempayan. Terus uang maharnya tuh Berapa Mbak biasanya Mbak? uang maharnya tuh kalau orang daerah sini kalau misalnya nikahnya sama anak gadis Iya, nih, berapa? sama anak gadis pasti di bawah 20-an juta itu tuh udah paling murah. Jadi pasti rata-rata tuh 20 ke atas atau 20 pas gitu. Apalagi kalau misalnya nikahnya sama anaknya punya profesi. Berapa biasanya? 20-an 5. Waduh, mahal ya Bor. Mahal Bor. Oke Mbak, kita ke next question ya. Mas, kenapa sih teman-temanku yang asli suku Dayak mayoritas mereka tuh bertato? Itu emang budaya atau kemauan mereka sendiri? Itu gimana Mbak? Kalau ngomongin masalah budaya itu panjang lebar ya. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya masalah orang mau bikin tato, Iya. itu hanya orang-orang yang cinta seni. Berarti nggak ada hubungan sama suku-suku gitu ya? Nggak ada. Kalau ngomongin masalah suku, pasti orang-orang yang suku lainnya pun, budaya lainnya pun pasti bikin tato juga kan. Oke, iya. Itu menurut saya pribadi, pokoknya pada intinya itu orang-orang yang cinta seni. Oke. Intinya itu semua seni ya Bor ya. Kalau yang bermotif-motif itu kemauan mereka sendiri Mbak ya? Iya. Oke. Jadi begitu ya Bor. Yang terakhir, Bang, boleh nggak sih wanita Dayak itu minum alkohol? Gimana Mbak, menurut Mbak sendiri? Menurut saya, kalau minuman alkohol tuh, kalau untuk wanita Dayak itu memang udah biasa banget. Udah biasa ya guys. Karena mereka mengikuti adat, tradisi, dan budaya. Oke. Jadi kalau orang Dayak nih nggak cuma laki-laki yang minum, jadi wanitanya pun minum. Jadi kalau di dalam kehidupan orang Dayak itu nggak ada masalah sama sekali. Jawaban dari setiap pertanyaan yang kalian berikan, Bor, itu membuat aku makin kenal dengan warga di sini. Tapi yang ngebuat aku tambah salut adalah prinsip mereka yang selalu berpegang teguh dengan budaya mereka dari generasi ke generasi, dan mereka selalu bangga ketika menceritakan tentang budaya mereka. Sekarang aku akan ngajak kalian ke sebuah tempat yang akan membuat kita semakin mengenal dengan budaya warga di sini, Bor. Nah Bor, sekarang kita udah ada di kuburan asli dusun sini, dan kita bersama Mbak Ria karena dia lebih paham dan dia akan menjelaskan untuk kita semua tentang kuburan ini.
Ya Mbak, kayak mana Mbak? Nah, jadi gini ya, kuburan nih kalau misalnya orang Dayak, di dalam kuburannya, Mas, Iya. dalam kuburannya pasti apa-apa dibawa. Maksudnya Kalau- gimana Mbak? Apa gimana? Gini, barang apapun itu yang misalnya di rumah mereka, di rumah orang yang meninggal tuh, Iya. pasti selalu dibawa. Misalnya kayak kasur, piring, gelas, sendok, TV, meskipun TV, bahkan ada juga ya. Tapi kalau Dayak di sini sih nggak ada. Ada Dayak tertentu tuh kalau misalnya dia ada motor, motornya pun dibawain. Itu biar kenapa? Nggak tahu juga ya. Cuman memang udah budayanya, ada tradisinya. Memang orang sini memang apa-apa harus dibawain. Semua budayanya, barang, Bor. memang barang dia yang dalam rumah tuh semuanya Bawa diangkut. sini? Kayak misalnya kayak dia tuh pindah rumah baru gitu. Oh, rumah baru. Oke, paham. Terus ini kenapa ada jam? Apa fungsinya? Nggak tahu ya, mungkin gini, apa namanya, kalau kan udah saya bilang tadi kan apa-apa semua dibawa. Oh Kayak iya, misalnya benar. kayak kursi kan, ada kursi, ada segala macam itu, mesin apa-apa itu kan, karena memang itu tuh barang dia gitu. Oke. Kan karena ada jam, karena tadi saya bilang kayak dia tuh kayak pindah rumah baru. Oke, bisa. Terus pernah nggak sih ada mistis cerita horor tentang jam kayak gini? Ada. Gimana Mbak? Gini ceritanya. Kalau misalnya orang rumah dia Iya. ngasihkan jam ini ke kuburannya, Iya. jadi tuh asal 2 sampai 3 harian jam ini nih masih berjalan. Masih berjalan kayak jam bagus lah, selayaknya jam bagus gitu kan. Terus setelah udah misalnya lepas dari 3 hari ke atas, Iya. nanti jam ini nih, jam yang dipasang di kuburannya akan berhenti tepat pada jam dia meninggal. Gitu ceritanya. Berarti ini dia meninggal jam 6 kurang semenit. Oke, iya benar. Ternyata horor sekali, Bor. Oke, Bor. Sekarang kita udahin tentang kuburan ini. Aku mau lanjut ke SD dusun sini. Yuk, here we go. Nah, Bor, ini adalah SD satu-satunya yang ada di dusun sini. Emang nggak terlalu besar, tapi cukuplah untuk menampung jumlah seluruh siswa SD yang ada di dusun ini, Bor. Yuk, aku penasaran banget sama dalamnya kayak mana. Mari kita masuk bareng-bareng. Here we go. Nah, Bor, ada yang unik dari SD sini. Kalian bisa lihat. Jadi satu ruangan ini tuh dibagi menjadi 2 kelas, yang dimana sebelah sini itu menghadap ke arah sana, dan yang sebelah ruang sana itu menghadap 80 ke arah sana. Jadi ini merupakan solusi yang bagus banget untuk pembagian kelas dalam satu ruangan. Dan ini kenapa sekarang sepi? Karena sekarang itu masanya pandemi, jadi sekolah-sekolah SD, SMP, SMA di sini libur atau belajar di rumah seperti itu, Bor. Sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Aku belajar banyak banget dari episode kali ini, Bor. Aku belajar tentang alam, budaya, dan perbedaan. Tapi disitulah aku makin cinta dan makin penasaran untuk selalu mengeksplor lebih dalam tentang hal-hal seperti ini, Bor. Saya Egy pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.